Di video ini, gue akan bahas tentang bagaimana kebanyakan dari kita itu telah di-brainwash ya untuk menjadi seorang konsumen yang aktif atau dengan kata lain jadi seorang budak. Sebelum itu gue minta maaf dulu karena belakangan ini kayaknya video gue, quality videonya agak jelek karena gue lagi testing pakai kamera depan gue dan ternyata kualitinya itu di luar ekspektasi gue dan ternyata jelek banget. Jadi ya whatever lah, kita akan lanjut aja ke video ini. Menurut gue, kebanyakan dari manusia itu tidak pernah dilahirkan dengan yang namanya itu kebebasan. Ya mereka itu dilahirkan dan sudah disetting di otak mereka untuk selalu belanja gitu. Dapat duit untuk belanja. Duit buat bikin bahagia, buat belanja. Nah, itu semua disebut dengan mindset budak. Bukannya mikirin cara jadi kaya gimana, cara berinvestasi, ya, cara bikin orang tua kalian bahagia, cara umrohin orang tua kalian, tapi malah mikir apa yang bisa kalian beli dengan kalian punya uang segini, gitu. Lu punya uang segini bisa beli apa ya? Oh, gue bisa beli motor ya. Oh, gue bisa beli mobil. Oh, gue bisa beli ini. Nah, itu adalah mindset yang goblok menurut gue. Bukan salah kalian, balik lagi, karena ini adalah sebuah brainwash buat kalian ya. Kalian tuh nggak sadar, kan nggak aware sama sekali bahwa kalian ada dalam jebakan tikus ini. Di sini gue nggak ada niatan buat sok pinter dengan kalian semua, buat ngajar-ngajarin kalian, buat influence kalian apalagi gitu ya. Gue nggak ada niat ke sana, tapi gue hanya berbagi pengalaman gue dan mindset gue pribadi gitu. Jadi lu mau dengerin ya boleh, lu nggak mau dengerin ya silakan. Ya gue gak pusing. Kita lanjut ya. Sistem ini tuh pengen kalian ya dirancang itu buat jadi seorang konsumen seumur hidup kalian gitu. Lu lahir, disekolahin, kerja, terus lu belanja gitu. Dapat duit belanja. Ya, semua diarahkan ke satu tujuan yaitu jadi konsumen aktif gitu. Lu semua tuh digiring buat beli barang setiap hari gitu, buat upgrade barang setiap tahun, beli demi gengsi ya, beli sesuatu biar kelihatan sukses, itu hal-hal goblok gitu. Kenapa lu dilakuin seperti itu? Karena ekonomi dunia itu berputar kalau kalian berkonsumsi. Nah, bukannya investasi, bukannya nabung, tapi malah bakar uang. Sadarlah betapa gobloknya lu dibego-begoin sama sistem. Otak kita semua itu dirancang buat menjadi reaktif dengan yang namanya itu sebuah iklan. Nah, ya, mereka itu bikin iklan tuh nggak sembarangan. Ya, orang-orang bikin iklan tuh pakai psikolog marketing, pakai AI. Lu bayangin pakai psikolog marketing, orang yang S1, S2 dalam psikolog gitu, buat bego-begoin otak lu. Otak kita tuh nggak punya sistem pertahanan buat hadapin iklan-iklan seperti ini. Kita tuh diserang terus setiap hari. Mereka tuh tahu, ya, warna apa yang bikin lu tertarik, musik apa yang bikin lu beli gitu. Kalimat-kalimat apa yang bikin lu beli, itu semua sudah dirancang dengan namanya AI dan psikolog marketing. Tuh lagi nonton YouTube lu diserang sama iklan, nonton IG, scroll IG lu diserang sama iklan, TikTok diserang sama iklan, lu buka WA juga ada grup belanja lu kan, grup pre-love lu kan. Anjing kan, semua itu sudah ditargetkan. Lu nggak akan bisa lari atau kabur dari sistem ini ya. You can run but you can't hide ya. Ini sistem yang emang sudah dirancang sama elit global gitu buat bikin lu jadi budak. Cara satu-satunya adalah dengan mengubah mindset kalian ya. Belajar berinvestasi, belajar nabung, lu buka usaha, lu menang money game dulu. Jadi lu belajar cara produksi. Produksinya produksi uang gitu. Produksi misalnya nama, produksi misalnya apalah gitu. Jangan konsumsi terus, lu harus bisa produksi gitu. Contohnya kayak gue seperti ini, gue bikin video YouTube, gue produksi video YouTube gitu. Gue sendiri pun masih struggle ya. Gue sendiri masih berusaha buat menang the money game gitu. Gue masih produksi setiap hari, gue masih kerja setiap hari, ya gue masih bikin video YouTube hampir setiap hari gitu ya. Gue masih belajar juga. Jadi gue nggak pernah false claim kalau gue tuh udah kaya, gue udah sukses. Belum, kagak bos gitu. Gue hanya mendokumentasikan dari gue masih nol sampai nanti who knows what, who knows when. Jadi sadarlah, siklusnya tuh nggak ada habisnya gitu ya. Lu tuh gajian, belanja, tunggu gajian lagi. Gajian, belanja, duit habis, tunggu gajian lagi. Ya siklus ini never ending gitu. Sampai kapan? Sampai lu sadar, makin lu konsumsi, makin lu diperbudak. Gaji tinggi itu nggak ngaruh apa-apa kalau pengeluaran lu tetap tinggi gitu. Gaya hidup lu masih ikut tinggi, itu nggak ngaruh apa-apa. Belum lu kegerus inflasi juga gitu. Makin mati, uang lu makin nggak ada artinya. Jadi kalau selama ini keluhan lu adalah gaji lu masih pas-pasan tuh, otak lu mesti di-setup dulu tuh. Ya, ada kabel yang kelilit yang salah gitu di otak lu. Bukan masalah di gajinya, bukan masalah di nominalnya, tapi sistemnya udah fucked up sekali. Lu bahkan gampang dibego-begoin sama media gitu. Lu dibilang inflasi hanya 3% setiap tahun. Kagak gitu, 15% setiap tahun bos. Jadi 3 tahun lu udah hilang 50% uang lu gitu. Lu punya uang 100 juta, 3 tahun lagi itu jadi 50 juta artinya. Di sini gue coba bagi beberapa tips ya, yang menurut gue pribadi bisa ampuh buat kalian nggak menjadi seorang yang terlalu konsumtif ya. Pertama itu set budget yang fix buat belanja kalian gitu. Kalau lu bulan ini hanya 2 juta aja udah, nggak usah lebih, nggak usah kurang. Kalau kurang ya bagus lah. Kedua, beli barang kalau fungsional, bukan karena impulsif. Terus kalau pegawai lu bilang, oh tapi pak kita butuh ini apa itu, buang ke laut orang itu ya. Mati aja orang itu. Yang ketiga, coba postpone dulu ya. Coba tunda dulu. Lu misalnya mau beli sesuatu nih, tunda dulu 3 hari ya. Lihat dulu 3 hari, kalau masih butuh beli. Kalau masih nggak butuh, ya udah nggak usah gitu, nggak usah pusing. Tunda dulu 3 hari gitu. Kalau lu masih butuh lu beli, kalau nggak butuh ya udah nggak usah. Terakhir, ini kalau pendapat gua aja ya, lu taruh minimal 50% dari pendapatan lu langsung ke investasi lu gitu. Kalau gue pribadi 70% ke Bitcoin, ke kripto gitu. Lu semua terserah. Kita punya cara masing-masing. Gue nggak mau influence apa-apa ke kalian semua ya. Kalian juga punya cara masing-masing, tapi intinya ditabung atau diinvestasikan. Terserah lu main di obligasi, reksadana, terserah lu uang lu gitu ya. Yang penting jangan dikonsumsiin gitu. Ya, semoga tips ini membantu dan semoga video ini buat kalian lebih aware lagi sama dunia sistem yang anjing ini ya. Good luck buat kalian semua dan thank you semuanya.